Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astrid. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang smart living. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Astrid, NIM 220332017, reguler 1, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Senjai. Nah, kita masuk ke yang pertama, poin pertama, yaitu pengertian smart living. Smart living atau kehidupan cerdas dalam bahasa Indonesia mencakup pada konsep mengintegrasikan teknologi ke dalam rumah dan gaya hidup sehari-hari untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, keamanan, dan kesehatan. Kita akan menjelajahi bagaimana teknologi mengubah rumah kita menjadikan lebih efisien, nyaman, dan aman dan nyaman. Kita akan membahas berbagai teknologi rumah cerdas yang tersedia beserta manfaat yang ditawarkan. Bersiaplah untuk menemukan masa depan di mana rumah Anda mengantisipasi kebutuhan Anda dan bekerja sama dengan mulus untuk membuat hidup Anda lebih mudah. Nah, selanjutnya, poin kedua, yaitu apa sih itu kehidupan cerdas? Kehidupan cerdas mencakup pada integrasi teknologi ke dalam rumah kita untuk mengoptimasikan tugas, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan pengalaman hidup kita secara keseluruhan. Yang kedua, memanfaatkan perangkat dan peralatan yang terhubung dengan dapat dikontrol dari jarak jauh atau melalui perintah suara, menciptakan lingkungan hidup yang personalitis yang sesuai dengan kebutuhan dan perspektif kita. Nah, manfaat yang poin ketiga, yaitu manfaat kehidupan cerdas. Yang pertama itu kenyamanan, efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan keamanan. Teknologi rumah cerdas merupakan poin yang keempat dari smart living, yaitu yang pertama, transformat pintar. Apa sih itu transformat pintar? Yaitu kontrol suhu rumah Anda jarak jauh yang membuat jadwal khusus untuk penghematan energi. Yang kedua, pencahayaan pintar yang mengoptimasikan pencahayaan sesuai dengan keserahan suhu warna dan kontrol lampu dengan perintah suara. Yang selanjutnya, peralatan pintar seperti kayak vakum elektronik yang bisa dihubungkan dengan HP atau melalui Bluetooth. Nah, atau speaker atau sistem keamanan pintar lainnya seperti CCTV dan sebagainya. Oke, poin selanjutnya itu masa depan kehidupan cerdas. Inovasi konsisten menghadirkan teknologi rumah cerdas baru dan menarik ke pasar, contohnya termasuk perangkat yang dapat dikenalkan, realitas virtual dan augmented, kecerdasan buatan, dan bahan pintar. Oke, yang selanjutnya, rumah akan menjadi lebih hemat energi dan berkelanjutan. Panel surya dan baterai rumah akan menjadi lebih umum, memungkinkan rumah untuk menghasilkan dan menyimpan energi mereka sendiri. Peralatan dan perangkat hemat energi akan menjadi standar mengurai konsumsi. Sistem pengelolaan air cerdas akan membantu menghemat air dan mencegah pemborosan. Nah, rumah cerdas akan terintegrasi dengan mulus dengan kehidupan sehari-hari kita, meningkatkan kesejahteraan dan keamanan kita. Yang pertama, perangkat lunas cerdas akan bekerja sama untuk menciptakan pengalaman dan mulus dan terordinasi. Sistem keamanan canggih akan melindungi rumah kita dari ancaman internal dan eksternal. Yang ketiga, teknologi kesehatan rumah akan memungkinkan kita untuk membantu kesehatan kita dan menerima peralatan dari kenyamanan rumah kita sendiri. Nah, kesimpulan dari pemaparan saya hari ini yaitu kehidupan cerdas menawarkan masa depan yang menarik di mana teknologi meningkatkan rumah kita, membuat lebih nyaman, efisien, aman, dan berkelanjutan. Dengan adopsi teknologi yang berkelanjutan dan inovasi yang konsisten, rumah kita dapat menjadi tempat yang benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan kita. Oke, adapun pertanyaan-pertanyaan yang masuk di
itu pertama dari teman saya itu Kurnia, apa saja teknologi yang digunakan dalam smart living. Nah, yang pertama itu Internet of Things, yaitu jaringan perangkat yang terhubung dengan internet memungkinkan komunikasi dan kontrol jarak jauh, yaitu kecerdasan buatan. Ini yang digunakan untuk mempelajari proses penggunaan dan mengoptimasikan tugas. Sensor, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data tentang lingkungan rumah seperti suhu, cahaya, dan gerakan. Aktuar aktual digunakan untuk mengontrol perangkat dan sistem seperti lampu, termor, dan kunci pintu. Nah, adapun pertanyaan yang kedua yaitu dari Rizka, bagaimana cara memulai dengan smart living? Yaitu yang pertama itu dari hal kecil, yaitu pilih salah satu atau dua perangkat atau sistem untuk di di diotomasikan atau yang kayak di apa namanya dipakai sehari-hari untuk diperkenalkan kepada diri kita sendiri, yaitu yang kedua lakukan riset, pertimbangkan anggaran Anda, yang pastikan ke kapitalis, dan yang terakhir itu pertimbangan keamanannya, ya gitu gitu juga kayak memilih-milih perabot mana yang bagus, yang sudah diuji ketahanannya. Ya kita juga harus memilih bagaimana kita memilih perangkat tersebut, bagaimana kita memilih barang-barang tersebut untuk dipakai di rumah kita. Oke, dari pertanyaan yang ketiga itu dari Miss Bahuljana, apa saja tantangan smart living? Nah, beberapa tantangannya itu keamanannya, privasi, kapitalis, dan biaya, dan kurva belajar. Oke, yang keempat dari Muhammad Rum, bagaimana smart living meningkatkan kesehatan? Yaitu teknologi kesehatan rumah memungkinkan pemantauan untuk kesehatan dan kebugaran secara mandiri, membantu mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup kita. Contohnya di sini itu bagaimana kita memilih alat olahraga yang canggih yang dapat kita gunakan di dalam rumah. Nah, itu salah satunya. Dan berbagai lagi contohnya yang mungkin bisa dibaca di slide ini. Oke. Pertanyaan yang terakhir yaitu Anda Hijrawati, contoh implementasi smart living. Nah, contohnya itu mengunci pintu dan jendela, smart locks dan smart windows, memungkinkan penguncian dan pembukaan pintu jendela secara otomatis atau melalui smartphone. Ya, itu sepertinya implementasinya itu dalam kehidupan seperti gagang pintu yang tidak lagi menggunakan kunci tapi menggunakan seperti pin ataupun pola. Nah, yang kedua itu memantau keamanan, sistem keamanan cerdas dengan menggunakan kamera CCTV. Alarm dapat memantau keamanan rumah dan memberikan peringatan jika terjadi potensi bahaya. Nah, misalnya di sini tuh contohnya kayak kan sekarang itu sudah banyak sekali jenis-jenis CCTV, termasuk CCTV yang mempunyai sensor gerak. Nah, di sini CCTV itu akan bunyi otomatis kalau apa namanya itu yang kayak menangkap gerakan. Nah, itu salah satunya. Yang terakhir itu mengontrol peralatan rumah tangga, smart evidence seperti smart railings dan smart weightens, mengontrol dan pemantauan kayak seperti vacuum cleaner yang bisa kita sambungkan langsung dengan smartphone kita, yang bisa kita pantau dari mana saja. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya tentang smart living. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.